Halo guys, salam kenal dari saya admin channel Ngoprek Film. Sekarang kita mau ngoprek film The Shaolin Boy. Gimana keseruannya? Langsung simak aja ya guys. Film ini diawali dari seorang bocah yang berlatar di kuil Shaolin, yang sedang menguji ilmu kanuragan untuk ikut pertukaran pelajar. Dia bernama Si Qiaoyu. Setelah berhasil melewati ujian kanuragan dari seniornya, dia dinyatakan lulus dan boleh berangkat untuk pertukaran siswa. Lalu Xiaoyu berjumpa dengan Alan, seorang gadis berusia 15 tahun. Dia seorang manajer taekwondo di sekolahnya. Xiaoyu menginap di rumah Alan dan dia berjumpa dengan adiknya yang berumur 10 tahun bernama Xiao Bei, dan mereka main bersama. Ini adalah Profesor Zhang Xiang. Dia adalah seorang ilmuwan. Dia ayah dari Alan dan Xiao Bei tempat Xiaoyu tinggal selama pertukaran siswa. Profesor Xiang ini adalah pencipta boneka panda yang terdapat sistem yang sangat langka di dalamnya, hingga menarik minat penjahat untuk memilikinya demi keuntungannya sendiri. Para penjahat berhasil menyekap dan menginterogasi Profesor Xiang. Mereka mencari informasi keberadaan boneka panda sakti itu. Setelah waktu yang lama akhirnya mereka tahu kalau boneka itu ada di tangan Alan. Lalu bos penjahat itu mengutus 2 orang anak buahnya untuk mengambil boneka tersebut. Namun anak buahnya gagal untuk mengambil boneka tersebut. Ternyata Xiaoyu dibantu oleh teman sekolahnya Alan, yang bernama Lin Qiunan yang sangat jago taekwondo tingkat sekolahan. Sehingga para penjahat kewalahan menghadapi mereka. Alhasilnya mereka gagal untuk mengambil boneka itu. Kedua penjahat tadi dihukum oleh bosnya karena gagal dalam menjalankan tugasnya. Lalu para penjahat tadi kembali menyamar menjadi anak sekolahan, dan kali ini mereka mencoba kembali untuk mengambil boneka itu. Dengan perjuangan yang sangat alot akhirnya mereka berhasil mengambil boneka itu. Para penjahat mencoba membongkar boneka itu. Namun Profesor Xiang telah memberikan password di boneka tersebut, sehingga mereka kembali menyiksa Profesor Xiang agar memberikan password itu. Karena Alan ulang tahun, dia WA ayahnya agar cepat pulang. Dan hal itulah yang membuat mereka mengetahui rahasia passwordnya yang ternyata suara dari Alan sendiri. Lalu para penjahat itu pergi untuk menculik Alan. Namun usaha itu coba dihentikan oleh Xiaoyu, Qiunan dan adiknya Alan. Namun mereka gagal, sehingga Alan dibawa ke tempat persembunyian para penjahat, yang ternyata tempat itu adalah laboratorium ayahnya. Ternyata di sana sudah menunggu bos penjahat, dengan temannya yang akan membeli boneka itu. Rekanan bos penjahat itu marah, karena dia sudah menunggu sangat lama. Namun bos penjahat mencoba menenangkannya. Bos penjahat kembali mengancam Profesor Xiang agar segera memberikan password boneka panda itu. Bos penjahat mengancam Alan, menanyakan apa password boneka itu dan tanpa disadari password boneka itu terbuka sendiri setelah mendapat perintah suara dari Alan. Dan passwordnya langsung aktif. Lalu penjahat itu melakukan transaksi dan siap mentransfer uang ke rekening bos penjahat. Penjahat itu berkata, "Kalau aku menekan tombol ini, uang akan langsung terkirim padamu," ujarnya kepada bos penjahat. Di luar laboratorium,
Dua orang penjahat sedang menjaga pintu masuk lab. Dan tanpa disadari, mereka sedang diintai oleh Xiunan dan Xiao Yu. Lalu salah satu penjahat itu langsung dihajar Xiunan sampai pingsan. Dan satunya lagi dibantai oleh Xiao Yu. Lalu Xiunan dan Xiao Yu menghadapi anak buah penjahat yang lebih kuat dari mereka. Namun kali ini mereka bisa menumbangkannya. Adik Alan berhasil menyusup masuk ke dalam lab, tanpa diketahui oleh penjahat. Lalu dia mentransfer semua uang kawan penjahat itu ke rekening pribadinya. Bos penjahat itu sangat terkejut, karena semua uang sudah ditransfer, tapi gak masuk ke rekeningnya. Ternyata ini biang kiroknya, ujarnya setelah adiknya Alan tertangkap. Lalu Xiao Yu muncul, setelah mengalahkan para penjahat penjaga pintu masuk ke lab. Xiao Yu menghajar semua penjahat itu tanpa belas kasihan sedikit pun, hingga mereka bertumbangan semua. Bos penjahat itu melarikan diri. Namun Profesor Xiang, Alan dan adiknya mengejar sampai titik darah penghabisan. Akhirnya Profesor Xiang sekeluarga berhasil memojokkan bos penjahat itu. Mereka berhasil melumpuhkannya, hingga para polisi datang menangkapnya. Endingnya, Xiao Yu dan adiknya Alan mendapat penghargaan dari sekolah atas keberanian dan kegigihannya mengalahkan penjahat dan menyelamatkan Profesor Xiang. Semua bahagia. Menurut Mimin, film ini sangat cocok buat tontonan keluarga. Karena semua scene di film ini sangat bagus. Dan jauh dari adegan enak-enakan edisi orang dewasa. Pahamkan maksud Mimin? Apabila para guys kurang paham, Mimin yang salah. Mungkin penyampaian Mimin dalam bercerita kurang pas. Sorry ya guys.